Perjalanan waktu, ekspresi kebebasan atau emansipasi perempuan bermetamorfosis menjadi beragam bentuk. Karena selalu ada story behind, ya kan? Di era kemajuan teknologi dan komunikasi, kebebasan tidak lagi terkekang dalam ruang dan waktu. Teknologi telah memfasilitasi setiap individu untuk membuka jendela dunia dan terhubung dengan masyarakat global. Perempuan masa kini pun berusaha memanfaatkan kemajuan teknologi digital, berusaha mensejajarkan diri melalui upaya pemberdayaan. Ibu Kartini sekarang nggak boleh lemah, pokoknya harus semangat, harus bisa gitu. Apapun dilakukan pasti bisa, pasti menghasilkan hal yang positif kalau kita mau. Ya depan, Kak, Cak, Lek, Bang, kejar-kejar, ya ke depan ya, senyum, apalagi perempuan-perempuan Bali yang banyak sekali dipandang sebelah mata yang seperti itu. Jadi kita harus bisa memang benar-benar Suara-suara perempuan mulai bergema dalam kanal-kanal media digital. Mereka berevolusi dari upaya penguatan keaksaraan tradisional menjadi keterampilan literasi digital yang mengemban misi penting dalam pembangunan daerah. Kabupaten Buleleng menjadi salah satu wilayah di Pulau Bali dengan tingkat adaptasi teknologi tercepat. Banyak kreator konten lahir dari tempat ini. Bahasa kelokalan yang khas menjadi sesuatu yang menarik untuk diangkat sebagai media hiburan masyarakat Bali. Sa, DJ deh, Sa. Juma, kenapa? Memang ada omong penting nih. Aduh, gawat ya masalah apa sih? Jadi di dinas pendidikan ya, Memek? Ngengke di dinas pendidikan. Ada sebuah muridnya badan ngencanang itu, ada pendidik tungang. Ngengke itu. Cai ada yang dagang, Memek. Ini yang kedai yang dagang nih. Nah, Memek main, ada yang ini. Nah, Sa. Nah. Ini adalah Meme Sekar. Meme adalah panggilan seorang ibu di Bali. Kesehariannya menjadi pedagang di kantin Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng. Namun di balik kesederhanaan dan kepolosannya, justru menjadi sesuatu yang ditunggu masyarakat Bali dari berbagai belahan dunia. Meme Sekar dikenal masyarakat sebagai salah satu kreator konten media digital. Bersama komunitas Taksu North Bali, ia kerap mengutarakan permasalahan sosial dalam kehidupan perempuan Bali dengan segala dinamika yang dialami. Nenek demen, terhibur, hilang stresnya banangnya.
ngencanang panak, ngencanang kunan cerewet di mah. Tuh. Si ngelabas, akhirnya ngelabas, ada nih raga gitu. Nah, panak meme ke bangga masih lah panak meme di dinas masih bangga ngelah. Cara meme mendagang di tunah terkenal itu, kejang. Dinas sih pemuda olahraga nih, kejang bangga ngelah cara meme. Meme Sekar bukan satu-satunya kreator konten perempuan yang aktif mengusung kelokalan di Bali Utara. Ada Niloh Hardiani atau Loh Ani, seorang pengajar sekolah kapal pesiar. Kisah kelam yang dialami masa kecil telah membentuk mentalnya menjadi seorang pekerja keras. Dengan nama panggung Loh Nyeng, yang artinya perempuan cerewet, Loh Ani selalu melakonkan peran sebagai perempuan judes yang berusaha menyampaikan pesan kesetaraan dan emansipasi wanita dalam setiap konten yang diunggahnya. Saya itu berasal dari keluarga yang sederhana. Saya bilang ekonomi boleh dibilang di bawah standar. Jadi saya juga tidak pernah punya saudara laki-laki. Jadi keluarga saya broken. Nah, dari sana saya mulai berpikir, walaupun keluarga saya ini broken, apakah saya harus ikut terpuruk? Saya bilang enggak boleh. Jadi saya memutuskan untuk benar-benar menggembleng diri sendiri dengan support orang tua, ya untuk bekerja untuk ini ekonomi kita juga. Keberanian untuk bersuara juga dilakukan oleh Nanda, mahasiswa sekolah agama di Buleleng. Di usianya yang tergolong muda, Nanda telah merasakan beratnya menjadi perempuan Bali dalam memerankan perannya di masyarakat Bali. Fenomena ini berusaha ia suarakan dalam konten-konten yang dibuatnya bersama komunitas Taksu North Bali. Sebenarnya Taksu North Bali ini bukan hanya mengangkat tentang isu-isu perempuan, tapi setiap permasalahan sosial pasti diangkat sama Taksu North Bali dan dijadikan wadah di mana kadang dijadiin lawak, kadang dijadiin bahan bercanda, kadang dijadiin memang benar-benar film kayak gitu. Jadi gimana caranya permasalahan sosial itu dijadikan tontonan yang mengedukasi si penonton, jadi gitu. Kan jalannya. Sa. Dong di ini nak kumpul lima kejam. Bulan itu nih mereka ada ngalian tuh. Kene dang lah apa anak tuh. Kene me. Begitu tuh juga tidak keloh akan masuk. Tuh sudah luang masuk. Sangat muani dan jadi masuk. Ini sesuai dengan konsepnya. Di balik nuansa hiburan yang dihadirkan oleh komunitas ini, ada proses yang dilalui oleh pelestarinya dalam penyampaian pesan dan isu-isu sosial yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Komunitas ini menyadari bahwa permasalahan sosial tidak selalu harus diungkapkan secara serius. Nah, tetapi orang tua ipahnya saya setuju, mungkin ipah gitu ya. Katanya sebenarnya ipah. Kekhawatiran tentang tergerusnya budaya Bali, khususnya bahasa Bali di tanah kelahirannya, menjadi misi utama yang diusung oleh 3 perempuan berbakat ini. Kejelian sang kreator menerjemahkan permasalahan sosial menjadi pesan yang harus disampaikan melalui hiburan berbalut kearifan lokal. Secara sosial itu ternyata perempuan yang lebih sensitif ketimbang laki-laki. Jarang sekali yang kena imbasnya itu adalah laki-laki. Selalu perempuan yang menjadi korban atau titik lemahnya itu selalu perempuan yang kena. Saya ingin lebih mengangkat, ingin membantahkan itu gitu loh, bahwa perempuan itu tidak seperti itu. Ini loh perempuan yang sebenarnya. Jadi harus sisipkan dengan tertawa-tertawanya, dengan logat belelengnya gitu. Sehingga semakin banyak yang share, otomatis peluang dalam penyampaian pesan-pesan itu kan semakin masuk jadinya dia. Yang
Nyangka masuk Wina. Nyangka kuliah mek. Masuk nak nyai selegang. Apa sing cara mau nyai ini masuk apa ngasukang? Nyai awak ada di nalo. Nyakan yang umbah perabot dan nyai pelajain. Dan jani nyai kuliah tegah-tegah. Ben mani peragatnya masih kajuange dan jak muani-muani nih. Bada, ini apa ya tawange? Konyeng-konyeng, cara jani, loh muani anak subuh pato. Ya nyai subuh berpendidikan, biar dia sing begae, berguna masih untuk panak-panaknya ini ben pidan. Ya nyai subuh ngelah penghasilan sendiri, sinah nyai dihargai di rumah suami. Tuh, bingung nak nyai. Perkembangan kreator konten perempuan juga berkembang secara masif di kawasan Bali Barat. Cepatnya arus informasi dan teknologi media digital menjadi jembatan bagi Kade Astini untuk mengenalkan tarian daerah di kanal digitalnya. Seniman tari Bali yang juga menjadi pengajar di beberapa sekolah taman kanak-kanak di kawasan Jembrana Bali merasakan degradasi yang terjadi pada kehidupan berkesenian generasi muda saat ini. Kalau menari Bali itu, yang menari asal-asalan itu pasti banyak yang bisa. Menari memakai latihan dasar yang memang dari nol itu yang susah. Jadi di sini itu kita bisa mengajak generasi muda, generasi penerus itu untuk ikut melestarikan seni budaya. Jadi dengan cara kita memperkenalkan, terus memperkenalkan, mengajak, memperkenalkan, mungkin dengan cara itu tuh mereka bakalan kebuka juga hatinya. Oh, kita sebagai orang Bali itu memang semestinya ikut melestarikan. Di rumahnya Kade Astini juga membuka sanggar seni tari Bali untuk anak-anak sekitar. Baginya, menari telah menjadi bagian dari hidup, sehingga mempertahankan kesenian ini tetap ada menjadi salah satu kewajibannya. Taruh, 2, angkat, taruh. Bagi Kade Astini, menjadi kreator konten telah memantapkan jalannya menjadi pelestari tari Bali. Mengingat tari Bali telah menjadi bagian kehidupan berbudaya di tanah kelahirannya. 2, 3. Kegemaran anak-anak bermain telepon pintar menjadi jalan baginya untuk mengenalkan tari Bali melalui media digital. Di belakang aja di muka. Kan dua ada di tripodnya di belakang sik, di depan sik, pengenah masih ekspresi penjiwaan. Misi mengenalkan warisan leluhur melalui seni tari di kanal digital memang tidak selalu berjalan mulus. Ia harus menghadapi komentar penonton yang tidak selalu baik. Terutama kita tidak pernah bisa memaksakan masyarakat di luar sana itu kan mereka mungkin belum paham apa yang kita maksud, apa yang diartikan sama tarian yang ini, terutama yang dari luar. Ini lelucon apa, ini serius, itu yang belum mereka pahami. Kini ketekunan menjadi kreator konten tari Bali telah mendapat sambutan yang hangat dari berbagai pihak.
Kadek tidak hanya mendapat nilai dari konten yang ia kelola, namun juga membawa namanya dikenal sebagai pelatih tari Bali. Sejak aktif mengelola konten di media digital, anak-anak yang ingin berlatih menari di sanggarnya meningkat tajam. Kini, lebih dari 300 murid belajar setiap hari di sanggarnya. Banyak dari luar itu karena melihat konten kita, jadi dia bisa belajar dari rumah juga bisa. Selain dari rumah mungkin mereka nggak puas, jadi dia datang ke sanggar karena melihat di sosial media terutama. Makanya kita di sanggar itu kan ada tahapannya, ada tahap pemula, ada tahap tingkat 1, ada tingkat 2, seperti itu. Jadi mereka merasa nyaman. Konten tari Bali yang diunggahnya kini menjadi acuan bagi anak-anak yang belajar tari Bali dari rumah. Salah satunya adalah Keira. Siswa sekolah menengah pertama ini banyak mengenal berbagai jenis tarian Bali dari kanal media digital yang dibangun Kade Astini dan sanggarnya. Materi tentang dasar tari hingga belajar menari dari belakang menjadi konten yang banyak ditontonnya dan memudahkan untuk belajar menari di rumah. Karena Keira mungkin jenuh ya saat COVID itu tidak bisa menari lagi karena tidak boleh keluar rumah. Jadi Keira mengikuti latihan di rumah secara mandiri dengan dipimpin dari YouTube. Jadi walau sekarang sudah tidak COVID, bisa latihan langsung ke sanggar, Keira tetap memakai acuan YouTube karena itu bisa membantu. Misalnya Keira tadi lupa gerakan di sanggar, jadi Keira bisa melihat YouTube lagi. Oh ternyata tadi gerakannya ke kanan, bukan ke kiri begitu. Perkembangan teknologi menjadi lebih mudah dan tanpa batas. Di Bali Selatan, pusatnya pariwisata Bali, seorang kreator konten perempuan hadir, memberikan nuansa baru pada perkembangan budaya Bali di media digital. Inilah Nimade Sumartini, yang lebih dikenal dengan Dek Sumar. Namanya mulai terkenal sebagai kreator konten sejak 3 tahun lalu. Baginya perempuan Bali memang dituntut untuk banyak menguasai hal yang berkaitan dengan prosesi ritual, persembahyangan, adat dan budaya, serta prosesi lainnya sesuai dengan tata cara Hindu. Perempuan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga ini tertarik membuat konten justru muncul dari ketakutannya ketika adat istiadat di Bali yang mengharuskannya terjun ke masyarakat setelah menikah. Om Swastiastu Semeton, salam rahayu untuk kita semua. Kembali lagi dengan Dek Sumar. Kali ini Dek Sumar mau share cara untuk nanding canang. Kontennya menarik, yakni membuat sarana upacara. Dalam agama Hindu Bali, orang Bali menyebutnya mejejahitan. Pengetahuan tentang mejejahitan menjadi keahlian penting yang harus dimiliki oleh perempuan Bali. Tradisi warisan leluhur ini kian dilupakan seiring dengan pesatnya perkembangan zaman dan kemudahan bertransaksi di tengah masyarakat. Kalau pengen belajar menjahitan aja kita harus kayak ikut ngayah baru bisa lihat caranya buat. Nah jarang sekali
Dek Sumar lihat pada saat itu kayak nge-share cara nanding, cara metuasan masih sedikit sekali. Walau Dek Sumar itu juga pemula, masih nge-share-nya yang awal-awal aja. Setidaknya bisalah lebih banyak lagi mengutip hal tersebut gitu. Dek Sumar tuh pengen apa yang Dek Sumar share tuh juga manfaat untuk yang nonton gitu. Nggak sendiri kita belajar gitu. Kita bisa berbagi pengalaman untuk semeton yang membutuhkan gitu. Jadi, Suksema sudah nonton tutorial Dek Sumar sampai habis. Rahayu untuk kita semua. Kelihayan Dek Sumar mengemas konten yang menarik berdasarkan sastra Hindu menjadikan tayangannya selalu ditunggu masyarakat. Kini konten Dek Sumar telah menjadi salah satu referensi bagi generasi muda yang ingin belajar menjahitan. Kontennya telah banyak diakses oleh penonton dari berbagai tempat tanpa batasan ruang dan waktu. Semakin banyak orang-orang bisa belajar, para generasi muda bisa belajar untuk bikin banten, bikin jahitan. Jadi bagus kontennya seperti itu. Oh iya, bagi Anggi juga bagus karena sekarang kita jadi lebih gampang dalam belajar. Kalau dulu kita harus belajar sama orang tua atau yang lebih bisa. Kalau sekarang kita sendiri bisa searching di media sosial tentang jahitan apa yang perlu kita pelajari. Jadi tidak perlu khawatir dalam melestarikan budaya nantinya karena bisa belajar lewat media sosial sekarang. Kan budaya adat kita itu secara benar, informasinya juga akurat tanpa meninggalkan suatu makna. Dek sih berharap sih ada konten kreator juga yang share banton-banton yang gede-gede itu loh, biar yang anak muda tuh yang juga pemula bisa belajar dari sana gitu. Aksi yang dilakukan perempuan di media digital telah membuktikan bahwa setiap perempuan mempunyai bakat dan caranya untuk menghibur masyarakat. Suara-suara perempuan Bali tidaklah terbatas pada ketidaksetaraan, namun suara mereka juga berperan dalam misi pelestarian budaya sebagai warisan leluhur yang selalu dijaga.